Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Nadila Kusuma NIM 185231071, Fitriana Nur dengan NIM 185231072, Nisya Sahana NIM 185231174, Nurhandayani NIM 185231184, Erlinda Gunawan NIM 185231189 dan Fitri Susanti NIM 185231199 akan menyampaikan materi tentang manajemen resiko dan potensi resiko yang terjadi pada lembaga keuangan pegadaian syariah. Yang pertama adalah identifikasi resiko. Jadi, pada tahap ini, Pegadaian Syariah melakukan identifikasi terkait jenis resiko, frekuensi terjadinya, dampak dan faktor penyebab mengapa risiko itu bisa timbul pada suatu produk, fungsi, proses, aktivitas. Nah, proses ini dilakukan di awal periode di mana produk dan aktivitas diinisiasi dan direview oleh Pegadaian Syariah minimal 1 kali dalam setahun. Yang selanjutnya adalah pengukuran risiko. Pada tahap ini, Pegadaian Syariah melakukan pengukuran dan menghitung probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko yang akan dihadapi. Kemudian, apabila sudah dilakukan, dikelompokkan menjadi peringkatnya masing-masing, di mana ada 3, yang pertama tinggi, kedua sedang, dan yang ketiga adalah rendah. Untuk yang peringkat tinggi, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh, termasuk di dalamnya merubah kebijakan internal dan strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun untuk yang peringkat sedang dan rendah, penanganannya cukup dilakukan pemantauan oleh divisi terkait, pimpinan wilayah, dan manajer cabang. Kemudian adalah pemantauan risiko. Pada tahap ini dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, di mana memeriksa unit kerja secara periodik. Kemudian hasilnya akan dibahas pada forum manajemen risiko sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan terkait risiko yang terjadi. Kemudian hasil ini akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan. Setelah itu, dari hasil konsultasi tersebut akan disampaikan kepada setiap manajer divisi untuk disosialisasikan kepada unit kerjanya. Nah, untuk manajemen risiko pada wilayah atau cabang dilakukan oleh pimpinan wilayah dan manajer cabang itu sendiri melalui dengan laporan setiap cabang. Yang terakhir adalah pengendalian risiko. Pada tahap ini dilakukan dengan menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi dampak risiko dan menentukan prosedur dan kebijakan yang dianggap perlu untuk diambil. Nah, pada proses pengendalian ini merupakan proses yang berulang, dimulai dari asesmen perlakuan risiko sampai memperkirakan tingkat risiko itu sendiri, apakah dapat diterima atau tidak. Apabila tidak dapat diterima, maka harus dicari alternatif perlakuan risiko yang lainnya. Terdapat potensi risiko. Ada risiko pendanaan, risiko pinjaman, risiko barang jaminan, risiko persaingan, risiko operasional, risiko peraturan pemerintah, risiko teknologi, risiko keamanan, dan risiko hukum. Yang pertama ada risiko pendanaan, ada 3. Yang pertama, risiko likuiditas dan solvabilitas. Terjadi karena pegadaian tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para kreditur. Yang kedua, risiko ekspektasi margin. Terjadi karena fluktuasi tingkat margin di pasar yang berdampak naiknya cost of fund dan penurunan laba. Yang ketiga, risiko permodalan. Terjadi karena struktur permodalan atau risiko antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Yang selanjutnya adalah risiko pinjaman. Jadi, Pegadaian Syariah juga menghadapi adanya potensi risiko pinjaman, di mana hal ini terjadi akibat adanya salah taksir mengenai nilai barang jaminan, sehingga pinjaman yang diberikan melebihi dari nilai barang jaminan itu sendiri. Atau bisa juga terjadi akibat turunnya nilai barang jaminan, sehingga Pegadaian akan mengalami kerugian
karena nasabah tidak mampu melunasi pinjaman. Jadi secara garis besar risiko ini terjadi karena dua hal. Yang pertama, turunnya kemampuan nasabah dalam membayar atau melunasi pinjaman, atau yang kedua, turunnya nilai barang. Jadi saat dieksekusi, nilai barang tidak mampu mencukupi untuk pelunasan pinjaman. Kemudian yaitu resiko barang jaminan, di mana di perum pegadaian, baik pegadaian syariah maupun konvensional, itu pada saat dia menyalurkan dana atau pinjaman kepada nasabah ataupun masyarakat, itu mewajibkan untuk nasabah itu memberikan barang jaminan. Barang jaminan tersebut bisa berupa emas, barang elektronik, ataupun barang lainnya. Barang lainnya tersebut bisa berupa BPKB kendaraan ataupun bentuk fisik dari kendaraan tersebut, bisa berupa motor ataupun mobil. Lalu terhadap barang jaminan tersebut, pihak pegadaian harus amanah dalam memberikan kewajibannya untuk menyimpan barang jaminan tersebut ataupun memelihara barang tersebut. Nah, lalu barang tersebut itu bisa kembali kepada nasabah jika nasabah bisa melunasi pinjaman tersebut sebelum jatuh tempo. Jika sudah jatuh tempo ataupun sudah melewati jatuh tempo beberapa bulan, jika nasabah tidak menghubungi pegadaian, maka barang tersebut bisa kemudian dilelang. Nah, lalu resiko dalam menyimpan barang tersebut itu bisa menghadapi resiko seperti barang tersebut itu bisa rusak ataupun bisa hilang. Selanjutnya yaitu resiko persaingan, di mana persaingan pada saat ini semakin ketat. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, saling berlomba-lomba mengucurkan kredit kepada masyarakat dengan keunggulan dan kemudahannya masing-masing. Di mana keunggulannya yaitu berupa produk-produk yang bermacam-macam, kemudian tarifnya, dan proses pada pencairan dana tersebut. Jenis produk substitusi yang ditawarkan pun sangat-sangatlah bervariasi dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dapat memberikan dana atau memperoleh kreditnya secara cepat dan aman, sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi pasar pada perum pegadaian baik konvensional maupun syariah. Selain itu, dengan berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat sejak Maret 2000 tanggal 5 itu akan membuka peluang dalam persaingan bisnis. Risiko selanjutnya yaitu risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi perum pegadaian sehubungan dengan sistem operasional, prosedur, dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional perum pegadaian sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan, termasuk yang berdampak terhadap hilangnya peluang dalam penyaluran kredit. Termasuk dalam risiko ini adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, terutama para penaksir barang jaminan sebagai ujung tombak dalam operasional transaksi pegadaian syariah. Selanjutnya, risiko peraturan pemerintah. Mengingat kegiatan operasional perum pegadaian berhubungan dengan kepentingan umum, maka biasanya pemerintah senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Munculnya peraturan-peraturan baru yang ditetapkan pemerintah dapat menimbulkan dampak yang cukup berarti bagi perum pegadaian jika mengharuskan dilakukannya perubahan atau penyesuaian dalam kegiatan operasional. Risiko teknologi. Perkembangan teknologi mampu membuat barang jaminan emas palsu dan sulit dideteksi, sehingga lolos dari pengamatan penaksir. Namun, jika pegadaian ingin terus mengikuti perkembangan teknologi, diperlukan biaya investasi yang sangat besar. Dampak dari risiko teknologi adalah, dampak risiko ini yang paling penting untuk diperhatikan adalah kemungkinan adanya barang jaminan palsu yang lolos dari pengamatan juru taksir, yang diakibatkan oleh
perkembangan teknologi dalam pembuatan barang palsu, atau dari sisi internal perusahaan yang menggunakan alat uji yang kurang akurat. Kemungkinan terjadinya risiko ini jarang terjadi, namun dampak yang ditimbulkan cukup besar, karena dalam pegadaian fokus utamanya adalah pada nilai barang jaminan, sehingga risiko ini termasuk ke dalam risiko tinggi, dan pihak perusahaan harus tetap waspada dan selalu menggunakan alat uji yang mutakhir dengan tingkat akurasi yang tinggi. Risiko keamanan. Risiko yang dihadapi pegadaian sehubungan dengan situasi keamanan yang kurang atau tidak kondusif dan ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kriminalitas dengan berbagai modus kejahatan. Dampak dari risiko keamanan. Risiko ini muncul dari kondisi keamanan yang kurang kondusif akibat tingginya angka kriminalitas. Selain itu, risiko keamanan juga bisa timbul dari kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan seperti kebakaran. Dampak dari risiko ini cukup besar jika memang terjadi, tetapi kemungkinannya kecil mengingat perusahaan telah melakukan serangkaian prosedur keamanan, seperti menempatkan personil keamanan pada tiap-tiap cabang atau counter pegadaian, serta menempatkan alat-alat keselamatan seperti alarm, CCTV, folding gate, dan alat-alat keamanan lainnya, sehingga risiko ini dikategorikan pada risiko moderat. Kemudian resiko hukum. Resiko hukum atau resiko legal merupakan resiko yang timbul akibat ketidakpastian terhadap perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pada pegadaian syariah, ketentuan hukum tersebut merupakan ketentuan hukum syariah, di mana segala aktivitas pada pegadaian syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga dalam melakukan peluncuran produk-produknya atau melakukan seluruh kegiatan operasionalnya akan tetap berdasarkan prinsip syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.